He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, 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 wow. Ya. Anak Nuha, Menyukai. kita itu Sangat istimewa. ya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan mendengarkan daftar Elohim yang saya beri judul yaitu Adonai Yahweh atau Tuhan sanggup. Tuhan kita itu pasti sanggup, saudara. Yang jadi masalahnya adalah kadang kita yang kurang yakin terhadap Elohim kita. Kita yang kurang yakin terhadap Tuhan. Kita yang kurang yakin terhadap Yeshua HaMashiach. Padahal kita harusnya yakin bahwa Bapak Yahweh itu pasti sanggup. Adonai itu Yahweh, Adonai sanggup. Tuhan itu pasti sanggup. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach itu pasti sanggup, saudara. Artinya dalam segala perkara, dalam segala hal. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Iyob pasal yang ke-42 ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan demikian, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya daeti kikal tukal walo yibat ser mimha mesima, yang artinya aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya saudara bahwa kita ini seperti Iyob, dikatakan aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu. Artinya dapat melakukan segala sesuatu berarti itu sanggup. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya kalau apa yang sudah disampaikan dafarnya kepada umatnya, itu pasti akan terjadi dengan sempurna, saudara. Tuhan itu sanggup mengubah segala sesuatu. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach itu sanggup mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik, yang tidak ada menjadi ada. Dan itu adalah Bapa Yahweh Elohim kita. Jika kita yakin bahwa Abba Yahweh Elohim pasti sanggup, oleh sebab itu janganlah tawar hati. Kita jangan pernah kita tawar hati supaya kita bisa melihat keajaibannya Tuhan. Kenapa, saudara? Nah, kalau kita ini yakin bahwa Bapa Yahweh itu sanggup, Elohim kita itu sanggup, Adonai Yahweh itu terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tawar hati, kita nggak mungkin akan melihat keajaibannya. Orang yang melihat keajaiban Elohim itu adalah orang yang tidak pernah tawar hati. Di dalam kitab Misle atau Amsal pasal 24 ayat 10, di situ dikatakan demikian, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dafar Elohim, Hitrapita bayom sarasarko heha, yang artinya jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kitab suci mengajarkan jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, maka kecilah kekuatanmu. Makanya kalau ada orang yang mengalami sakit terus pesimis, saudara, justru penyakitnya semakin buruk. Dia akan semakin susah untuk sembuhnya. Jika ada orang lagi terpuruk ekonominya dan dia mengeluh terus, menggerutu terus, bahkan dia tidak punya semangat bangkit, akan lebih sulit lagi dia untuk bangkit. Karena kitab suci mencatat, jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, artinya tawar hati, artinya kurang percaya, artinya kurang yakin, maka kecilah kekuatan. Makanya orang yang dikatakan imun tubuhnya naik itu orang yang punya iman yang luar biasa, saudara. Mungkin dalam kondisi parah tapi dia berani berkata, aku pasti sehat. Dalam kondisi terpuruk, aku pasti bangkit, saudara. Kitab suci juga mengajarkan banyak orang terjatuh, tetapi aku sekalipun jatuh, aku akan bangkit dan bangun dan berdiri lagi, untuk tegak berdiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan memberikan contoh yang luar biasa, kesanggupan Elohim yang luar biasa, kesanggupan Bapak Yahweh yang maha dahsyat. Kita akan baca terlebih dahulu, saudara, di dalam kitab Semut. Di dalam kitab Semut atau Keluaran pasal 15. Ini saya bacakan salah satu contoh. Kitab Semut atau kitab Keluaran pasal yang ke-15, ayatnya yang
22 sampai dengan 27. Saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Mose menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Suf. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Nah, saudara perhatikan satu ayat ini dulu. Mose menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Suf. Dari Laut Suf, saudara, dia menyeberang. Kemudian setelah dari Laut Suf, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Saudara bayangkan, sehari saja orang tidak minum itu sudah kesusahan. Makanya ada orang mengistilahkan, saya nggak makan kuat, tetapi saya kalau nggak minum itu saya nggak kuat. Makanya seringkali apalagi orang yang berjalan dalam kondisi panas terik yang luar biasa, yang dibutuhkan nomor 1 itu air. Dia sangat membutuhkan air karena banyak keringat keluar, energinya keluar, sehingga yang dibutuhkan itu air. Kenapa, saudara? Karena hampir 70% tubuh kita ini air. Jadi kalau kita ini sampai kekurangan air, kita bisa dehidrasi, saudara. Saya pernah doa 3 hari 3 malam. Itu yang berat memang minum, saudara. Hari kedua itu paling berat saat tidak minum. Kalau makan, nggak makan itu masih enteng, saudara. Tetapi begitu nggak minum itu perjuangan. Nah, di sini saudara bisa bayangkan 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air, tidak memiliki air, saudara. Kemudian kita lanjutkan. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Giliran sedangkan orang sudah sampai ke Mara yang dimana ada air, airnya nggak bisa diminum karena pahit, saudara. Sudah kekurangan air, giliran ada air, airnya pahit, saudara. Kemudian lihat ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Mose. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Mose berseru-seru kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Yahweh ketetapan-ketetapan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Yahweh mencoba mereka. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dan saat Mose itu melemparkan kayu, air yang pahit tadi menjadi manis, saudara. Kemudian kita lihat ayat 26. Lalu berfirmanlah dia, jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu, dan engkau melakukan apa yang benar di matanya, engkau memperhatikan perintahnya dan menjaga ketetapannya, aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah aku timpakan kepada orang Mitsraim, karena akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. Perhatikan kata Yahweh yang menyembuhkan kamu. Yang ayat 27, lalu tibalah mereka di Elim, dan di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, dan di sanalah mereka berkemah di dekat air itu. Nah, dari bacaan yang kita baca di kitab suci, kitab Shemot ini, kita melihat pelajaran bahwa ternyata Elohim kita, Abba Yahweh Elohim itu sanggup, saudara, dari membuat orang Israel yang dalam perjalanan 3 hari tanpa air, dan mereka menemukan air, dan air itu ternyata pahit. Bapak Yahweh sanggup mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Saudara yang dikasih oleh Bapaknya, saudara bisa bayangkan kalau air yang pahit tadi, saudara, di ayat 25, maka bersuruhlah Mose kepada Yahweh, dan Yahweh menunjukkan kepada sepotong kayu. Lalu Mose melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara bisa bayangkan kalau di padang gurun ada kolam, terus air itu menjadi manis. Kalau sekarang pakai gula, berapa kuintal atau berapa ton yang dibutuhkan. Tetapi Bapak Yahweh itu sanggup membuat
dari tidak ada menjadi ada. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, marah itu artinya pahit. Banyak orang mengalami pahit hidupnya, pahit hatinya dan lain-lain. Dan kepahitan itu seringkali disimpan dalam dirinya. Begitu dia pahit hidupnya, yang ada saudara, coba hidupnya susah, pahit, orang justru bangga. Dia akan berkata begini saudara, hidupku pahit kayak gini, hidup saya seperti ini. Kemudian kalau dia kepahitan hati disimpan, rasa jengkel pahit hati itu disimpan. Padahal kalau kepahitan atau pahit hati, kepahitan itu disimpan, yang rugi itu yang nyimpen saudara. Yang menyimpannya yang rugi, bukan yang membuangnya saudara. Yang melemparkannya tidak, tapi yang menyimpan rugi. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan kepada saudara, kalau ada orang memberikan racun kepada saudara, jangan pernah ke saudara minum racun itu. Karena kalau racun itu saudara minum, maka saudara akan mati. Nah, banyak orang melemparkan racun, yaitu negatif, kata-kata negatif, kata-kata kutuk, kata-kata salah. Tapi orang menerimanya dan menyimpannya, itu membuat kepahitan. Dan jangan pernah mau kalau kita dilempar, mosok racun suruh menyimpan, suruh kita makan, kita mau makan. Ya bunuh diri saudara. Yang sakit kita sendiri saudara. Kemudian yang kedua, jika kepahitan yang ada, maka timbullah amarah, kebencian, pertengkaran, dan persungutan saudara. Nah ini yang terjadi. Seperti apa yang ada di Marah tadi. Sudah airnya pahit, banyak kepahitan, isinya persungutan. Banyak orang bersungut-sungut. Dan kalau orang sudah bersungut-sungut, orang saling menyalahkan. Dan itu tidak membuat jalan keluar saudara. Dalam sebuah rumah tangga pun sama. Jika suami istri itu ada masalah dan isinya saling menyalahkan, justru tidak ada jalan keluar. Yang ada adalah keributan dan amarah. Sama dengan sebuah kehilat atau gereja. Jika ada permasalahan dan isinya cuma saling menyalahkan, justru timbulnya marah dan nanti menjadi kepahitan. Dan kalau sudah terjadi kepahitan itu tersimpan dalam dirinya dan timbul kebencian saudara. Sama dengan apa yang terjadi yang ada di Marah saudara. Tetapi sekali lagi, apa Yahweh Elohim sanggup mengubah yang pahit tadi menjadi manis. Amin. Apa Yahweh itu sanggup mengubah yang pahit tadi menjadi manis. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Yang pertama saudara yang harus kita lakukan saudara, perhatikan ya. Apa Yahweh Elohim sanggup mengubah pahit menjadi manis? Yang pertama, bersungut-sungut atau emosi atau marah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi marah itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bersungut-sungut juga tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi saudara yang dikasih oleh, makanya kalau ada masalah jangan pernah kita bersungut-sungut ataupun kita itu emosi atau marah. Saudara yang dikasih. Karena kalau orang itu emosi atau marah, ya makasih saran. Kalau orang itu emosi atau marah, itu justru akan muncul masalah yang baru. Saudara yang dikasih oleh Bapak. Di dalam kitab 1 Korintus atau 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Af'al titonu kasem sehitlonu kama mahem umetu bidai hamamlaka hamaskit, yang artinya janganlah pula bersungut-sungut sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah bersungut-sungut dan mereka telah binasa oleh si pembinasa. Jadi ternyata bersungut-sungut aja itu bisa menyebabkan kebinasaan saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya kalau ada orang bersungut-sungut, grundel segala macam kan kita akan ketahuan. Kita nggak usah marah-marah, tapi wajahnya, sikapnya, mulutnya, gerutu, rasanya udah nggak nyaman saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang pertama. Ternyata Bapak Yahweh Elohim yang sanggup mengubah pahit menjadi manis tadi,
Jangan pernah bersungut-sungut, karena dengan bersungut-sungut tidak akan pernah menyelesaikan masalah, apalagi emosi atau marah, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, berserulah kepada Aba Yahweh Elohim besem Yeshua Hamasyah. Itu adalah langkah yang terbaik. Jadi langkah yang terbaik dalam kondisi masalah seperti tadi, ada kepahitan, ada kebencian, ada amarah, ada kejengkelan, ada kepanasan di padang gurun, hidup di padang gurun. Yang kita butuhkan adalah berseru kepada Aba Yahweh Elohim besem Yeshua Hamasyah. Di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 3 dikatakan demikian, saudara. Hera elai wa eneha wa akida laka kedolot ufsurat loyo daetem, yang artinya berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan perkara-perkara yang besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Nah, ini terjadi, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dan itu benar. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Kuncinya adalah saat terjadi masalah, berseru kepada Aba Yahweh Elohim. Berserulah kepada Aba Yahweh Elohim, maka aku akan menjawab engkau. Buktinya terjadi, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara yang besar yang tidak dimengerti. Ini perkara yang besar yang Bapak Yahweh berikan. Buktinya apa? Sudah kepanasan, berjalan 3 hari, nggak mendapatkan air, diberikan air, dan begitu airnya pahit, saudara, Bapak Yahweh sanggup memberikan perkara-perkara yang besar. Dan dikatakan, aku akan memberitahukan perkara-perkara yang besar yang tidak engkau mengerti. Kira-kira orang Israel mampu mengerti? Membuat dari air yang pahit tadi menjadi manis? Air yang pahit tadi, saudara, bayangkan kalau itu air yang manis pakai gula, berapa butuhnya. Dan itu tidak bisa dipakai dengan akal pikiran manusia. Dan itu bukti kalau Bapak Yahweh Elohim itu sanggup. Amin. Jadi saudara, Yahweh sanggup. Bapak Yahweh itu sangat sanggup. Yang ketiga di bari bacaan yang kita baca tadi, di Mara, Mose melemparkan kayu, saudara, ke dalam air itu. Melemparkan kayu artinya menyerahkan semua permasalahan, beban yang ditanggungnya itu, atau segala kepahitan yang ada di dalam air, di dalam permasalahannya orang Israel itu, kepada Elohim. Jadi lemparkan beban kita, lemparkan masalah kita, artinya berdoa kepada Bapak Yahweh. Bapak, aku tidak sanggup, aku tidak mampu, aku tidak bisa menghadapi seperti ini. Aku menghadapi kepahitan, menghadapi segala sesuatu. Di dalam kitab suci, di dalam kitab Tehillim atau Mazmur, dikatakan, saudara, Mazmur atau Tehillim 37 ayat 5, dikatakan, Go'al Yahweh darkeka uftak elai wahuye ase, yang artinya serahkanlah jalanmu atau hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Serahkanlah kepada Yahweh, lemparkanlah bebanmu itu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Begitu Mose melemparkan kayu itu, melemparkan bebannya, melemparkan kepahitannya, melemparkan kepanasannya, melemparkan persungut-persungutannya yang dialami oleh orang Israel kepada Bapak Yahweh. Saudara, apa yang terjadi? Maka Bapak Yahweh bertindak dan kepahitan, air yang pahit itu menjadi manis, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dilemparkan itu artinya jangan dipegang terus kepahitan. Yang namanya kepahitan itu jangan dipegang, jangan disimpan, karena jadinya penyakit buat diri kita sendiri. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang terakhir, kalau hidup kita ingin mengalami hal-hal yang sangat manis dalam hidup kita, belajarlah berserah kepada Aba Yahweh Elohim besem Yeshua Hamasyah, tanpa persungutan atau bukan bersungut-sungut, tapi bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi saudara, serahkan semuanya kembali kepada Bapak Yahweh. Kenapa, saudara? Karena Aba Yahweh Elohim besem Yeshua Hamasyah Yakol, dia itu sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan ayat yang terakhir, aku yang menyembuhkanmu.
Semua apa yang kita lakukan, saudara, sakit penyakit kita Bapa Yahweh sanggup menyembuhkan. Kepahitan kita Bapa Yahweh sanggup memulihkan. Kebencian kita Bapa Yahweh sanggup mengubah menjadi kebahagiaan. Bapa yang sanggup mengubah ratap tangis menjadi tari-tarian buat kita. Amin. Jadi serahkan semuanya ke dalam Bapa Yahweh. Apalagi situasi-situasi yang seperti ini, saudara, kita harus berserah dan berlutut di kaki Bapa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Sukses besar buat kita semua. Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach memberkati.